Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Jalan pemuliaan yang ditunjukkan oleh Tuhan agar kita memperoleh keselamatan dan pemuliaan dari Tuhan, penyucian diri kita, ada 3 seturut Injil yang diperdengarkan kepada kita hari ini. Yakni yang pertama jalan salib, yang kedua jalan kerendahan hati, dan yang ketiga adalah jalan cinta kasih. Namun sekali lagi, para murid rupanya salah mengerti terhadap jalan pemuliaan dari Allah ini. Mereka mengira bahwa Yesus yang setelah dipermuliakan di atas Gunung Tabor, yang diapit oleh Nabi Elia dan Nabi Musa yang mereka lihat, kelak akan menjadi seorang raja besar seperti Raja Daud. Sehingga mereka salah mengerti. Mereka mengira bahwa mereka akan menjadi orang besar pula, duduk di samping sang raja besar, raja sebuah kerajaan di bumi. Para murid mengira bahwa Tuhan Yesus akan duduk di singgasana bumi, memerintah masyarakat, menjadi raja. Maka dari itulah mereka bertengkar satu sama lain. Siapa yang terbesar di antara kita nanti yang akan duduk di samping Yesus saat menjadi raja? Dan Yesus mengingatkan bahwa jalan yang akan ditempuhnya, dikatakan putra manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Jalan pemuliaan ini barulah mereka ketahui bahwa jalan salib atau jalan penderitaan yang dilewati oleh Yesus, itulah yang menjadi jalan pemuliaan. Setelah mereka mengalami peristiwa salib, barulah mereka melek dan mengerti bahwa jalan salib atau penderitaan adalah jalan untuk menerima kemuliaan dan keselamatan. Selain itu juga mereka juga belum mengerti bahwa jalan pemuliaan adalah jalan kerendahan hati. Dikatakan bahwa hendaklah ia, jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, berulang kali di dalam kitab suci Tuhan mengungkapkan ajaran sabdanya bahwa kita mesti rendah hati. Boleh dicek di dalam kitab suci dari awal sampai akhir bahwa kita akan menemukan banyak sekali pengulangan dari Tuhan mengingatkan kepada kita untuk selalu rendah hatilah. Orang rendah hati dikasihi Tuhan, orang sombong dibenci oleh Tuhan. Jangan angkuh agar engkau tidak ditimpa kebinasaan. Tuhan juga mengingatkan jangan congkak, jangan memegahkan diri. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ia akan semakin besar dan kita hendaknya semakin kecil. Hendaklah kamu menjadi seperti anak kecil. Banyak sekali pesan Tuhan bahwa kita senantiasa menghidupi hendaknya jalan kerendahan hati. Pesan untuk selalu rendah hati. Jika dihitung mungkin ada 350 kali Tuhan mengatakan untuk selalu rendah hatilah, merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan congkak, jangan memegahkan diri, jangan tinggi hati. Nah, itu mengartikan bahwa Allah yang terus-menerus mengulang, merepetisi apa yang menjadi ajaran sabdanya untuk selalu rendah hati, berarti pengulangan itu adalah pesan rahasia yang amat penting
untuk pemulihan atau keselamatan kita. Sama seperti seorang guru yang mengajarkan berulang-ulang materi itu, dan itu nanti adalah hal yang penting karena akan diujikan, supaya orang itu lolos bisa menjawab apa yang diujikan. Dan inilah juga hal yang sama, bahwa Tuhan melakukan repetisi ajarannya berulang-ulang tentang jalan kerendahan hati ini, agar orang menemukan jalan keselamatan dan pemuliaan. Dan ini ditangkap secara konkret dan nyata, sama seperti kita semua. Mereka adalah manusia, tetapi mereka sudah menjadi santo santa karena mereka menghidupi jalan kerendahan hati itu. Dan yang ketiga, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, jalan pemulihan, adalah jalan cinta kasih. Sebagaimana dikatakan, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bahwa kita menyukai anak kecil yang lucu, menggemaskan, dan menyenangkan. Kita mengasihi anak-anak kecil. Tentu ketika kita bermain dengan anak-anak balita, kita menyayangi mereka. Seorang anak kecil membutuhkan perhatian. Maka itu berarti di dalam diri kita mesti memprioritaskan Tuhan, memasukkan Tuhan di dalam pikiran, perasaan, ucapan, dan sikap kita selalu, di mana Tuhan selalu kita bawa. Apabila kita memprioritaskan Tuhan, itu berarti kita memiliki Tuhan di dalam diri kita. Ada perbedaan antara orang yang beragama dengan orang yang bertuhan. Orang bertuhan berarti ada Tuhan pada dirinya. Orang beragama belum tentu ada Tuhan pada dirinya. Sebab ada orang yang mengatasnamakan agama, tetapi mereka meneror orang lain, menyakiti, membunuh. Dan tentunya itu berarti belum tentu ada Tuhan pada dirinya. Tetapi orang yang bertuhan berarti mereka hidup dalam kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Allah adalah kasih. Ketika ada kasih di dalam diri orang itu, maka berarti ada Tuhan pada dirinya. Orang yang bertuhan berarti orang yang senantiasa mengasihi. Di dalam hatinya ada kasih, di dalam pikirannya ada kasih, di dalam ucapan dan tindakannya ada kasih. Orang yang mengasihi, orang yang bertuhan, itu berarti tidak pernah menyakiti orang lain. Dia akan menyayangi seperti menyayangi anak kecil. Dengan demikian, perhatian secara khusus, orang yang senantiasa mengasihi, berarti itu adalah orang yang bertuhan. Dengan demikian, Tuhan telah membuka mata kita untuk senantiasa apabila kita ingin menerima pemulihan diri dari Allah, maka kita mesti menjalankan 3 jalan yang tadi. Jalan salib, jalan kerendahan hati, dan jalan cinta kasih. Semoga kita semua yang melakukan 3 jalan pemulihan itu sungguh-sungguh mengalami keselamatan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.